Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan makalah mengenai perancangan sistem backup virtual machine berbasis LDLC Spiral bersama rekan saya Georgios Fernando Tibin dan saya sendiri Asep Mulya Sulasa. Adapun latar belakang dari presentasi ini yaitu meningkatnya volume data dan kebutuhan ketersediaan layanan pada infrastruktur virtual machine. Kemudian ada risiko kehilangan data akibat kegagalan sistem, ransomware, atau human error. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana proses backup virtual machine saat ini dan kendalanya. Bagaimana penerapan model spiral SDLC untuk sistem backup virtual machine. Kemudian apa saja kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kemudian bagaimana desain sistem backup dan restore virtual machine yang efektif. Kemudian ada manfaat implementasi sistem backup virtual machine berbasis SDLC bagi perusahaan. Adapun tujuan dan manfaatnya yaitu terotomatisasi dan terjadwal. Kemudian memiliki monitoring terpusat dan notifikasi real time. Kemudian mendukung proses restore dan cepat dan terverifikasi. Dan menyediakan laporan lengkap dan dapat diekspor. Kemudian meminimalkan downtime dan risiko kehilangan data dan meningkatkan efisiensi operasional tim TI, mendukung audit dan perencanaan kapasitas. Kemudian ada metode pengembangan, yaitu pertama planning, yaitu identifikasi kebutuhan virtual machine, kapasitas infrastruktur, estimasi sumber daya. Ada analisis, yaitu evaluasi proses backup, ASIS atau frekuensi, jenis backup, kendala teknis, dan resiko. Kemudian ada desain, yaitu arsitektur sistem, topologi jaringan, scheduling, retensi, integrasi, notifikasi. Kemudian ada development, yaitu implementasi software backup, script otomatisasi, konfigurasi storage, dan permission. Kemudian ada testing dan development, yaitu pengujian keandalan backup atau restore, uji integrasi, rollout terstruktur. Kemudian ada maintenance, yaitu monitoring rutin, validasi integrasi, update fitur, atau DRP atau identifikasi. Kemudian ada kebutuhan fungsionalitas yaitu centralized portal, konfigurasi job backup, manajemen repository, monitoring real time dan alat mudah penggunaan, report backup komprehensif. Kemudian ada kebutuhan non-fungsional yaitu downtime minimum selama backup dan restore. Ada inskripsi data, ketersediaan storage sampai 99%, skabilitas untuk menambah jumlah virtual machine, dan interface easy use. Kemudian ada analisis, yaitu as-is, backup manual atau script snapshot tidak terpusat. Tanpa monitoring real-time, restore sering gagal. Kemudian ada dokumentasi dan laporan tidak memadai. Kemudian ada to be, yaitu backup terjadwal otomatis oleh scheduler. Kemudian ada monitoring terpusat dan notifikasi real time. Ada restore cepat dan terverifikasi. Kemudian ada laporan lengkap dapat diekspor. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Regrius Fernando Tibing. Next, silakan. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai use case dari rancangan sistem backup VM yang telah kami buat. Nah, untuk use case diagram ini memiliki 3 aktor utama, yakni operator backup, admin, dan manajer. Nah, masing-masing aktor ini memiliki
perannya masing-masing. Yang pertama itu admin, dia itu dia itu bertugas sebagai mengonfigurasi sistem, kemudian manajemen hak akses, lalu menjalankan ataupun memonitor status backup ataupun restore itu sendiri. Kemudian untuk operator backup itu utamanya menjalankan backup atau mengkonfigurasi backup, mau itu manual ataupun secara otomatis. Nah, selanjutnya itu operator backup juga dapat melakukan restore VM. Lalu untuk manajer ini dia bertugasnya sebagai pemantau saja, yang dimana dia bisa memantau riwayat backup ataupun melihat status backup yang sedang berjalan. Dan dia bertugas sebagai orang yang ataupun aktor yang mengekspor data bulanan. Nah, selanjutnya untuk semua use case yang ada di atas ini itu tidak dapat diakses, maka diberi keterangan include ke login system. Aktor-aktor ini diperlukan untuk login ke sistem dan menggunakan kredensial mereka masing-masing, dan sistem akan memvalidasi apakah user tersebut ada atau tidak, ataupun sudah benar ataupun salah. Nah, setelah itu barulah operator backup itu dapat mengkonfigurasi job backup. Nah, isi dari use case konfigurasi job backup ini itu terdapat beberapa pilihan yang perlu di input ke dalam sistem, yakni contohnya itu adalah kayak memilih VM yang ingin dilakukan backup, kemudian tipe backup mau full backup ataupun incremental backup. Selanjutnya adalah retensi penyimpanan data backup itu dari oleh sistem. Misalnya restore poinnya 3 poin ataupun restore poinnya itu 7 hari. Nah, itu tergantung dari retensi yang kita pilih. Lalu terdapat jadwal, semisalnya untuk satu VM ini ingin dilakukan backup selama 1 kali 1 hari, dan itu terus-terusan selama seminggu. Nah, itu dapat diatur oleh operator backup. Selanjutnya itu target repository ataupun target penyimpanan backupnya mau disimpan di mana. Nah, kemudian untuk backup VM manual ini extend dari konfigurasi job backup. Apabila operator backup sudah melakukan konfigurasi job backup secara otomatis itu di jam 12 malam, namun pada jam 10 pagi diperlukan backup VM. Nah, maka operator backup ini dapat memilih backup VM manual. Dan ini bisa dipilih di optionnya dari job backup. Setelah operator backup melakukan eksekusi, maka sistem akan mencatat lognya di repository backup log. Selanjutnya untuk restore VM, aktor utamanya itu adalah operator backup. Restore ini digunakan adalah apabila terdapat case yang dimana membutuhkan VM yang misalnya itu pada hari Selasa kemarin user membutuhkan VM status VM yang pada Selasa kemarin. Nah, itu operator backup itu bisa melakukan restore. Terus di dalam restore VM ini aktor itu perlu melakukan target host yang ingin dilakukan restore VM. Nah,
untuk selanjutnya adalah melihat jadwal backup. Untuk use case ini 3 aktor ini bisa melihat jadwal backup. Oke. Dan dia bisa di-extend menjadi melihat riwayat backup selama misalnya 7 hari ataupun melihat status backup yang sedang berjalan. Oke. Selanjutnya adalah activity diagram. Nah, activity diagram ini adalah sebuah aktivitas yang biasanya dilakukan di dalam rancangan sistem kami. Yang pertama itu ada login ke sistem, yang sebelum kita telah bahas itu semua aktor bisa. Kemudian konfigurasi job backup itu hanya beberapa aktor saja. Kemudian run manual backup. Selanjutnya monitoring status ataupun alert. Setelah itu adalah restore VM, dan yang terakhir adalah melihat ataupun dapat mengekspor laporan backup itu sendiri. Nah, untuk flowchart ini merupakan flowchart autentikasi user mengakses ke sistem. Yang pertama adalah user melakukan akses ke portal ataupun sistem backup VM. Kemudian setelah mengakses, maka sistem akan menampilkan halaman login yang dimana membutuhkan input kredensial user. Nah, setelah user melakukan input kredensial, maka dari sistem akan mengirimkan ke database untuk memvalidasi apakah user ini ada ataupun username dan passwordnya itu sudah benar. Nah, kalau kredensialnya salah ataupun user tidak ada pada database tersebut, database user, nah maka sistem akan menampilkan error message yaitu invalid credential. Nah, yang dimana ini tuh perlu input ulang oleh user. Nah, kalau ini jawabannya dari database adalah ada usernya, maka dari sistem akan menampilkan dashboard sistem backup VM. Setelah itu baru selesai. Oke, selanjutnya adalah konfigurasi backup. Nah, yang pertama itu adalah setelah user masuk ke dashboardnya, maka user ini dapat memilih menu konfigurasi backup. Kemudian dari sistem akan menampilkan ataupun pop up wizard konfigurasi backup yang isinya itu yang telah saya sampaikan sebelumnya. Lalu dari user perlu ada input seperti kayak menentukan VM apa aja yang ingin di backup. Terus dari sistem akan menampilkan decision, ini mau dilakukan full backup atau incremental backup. Nah, kalau full backup maka dia akan user perlu input lagi masing-masing, dan hasilnya itu adalah perlu menentukan jadwalnya. Nah, selanjutnya perlu menentukan lokasi penyimpanan hasil backupnya. Setelah itu user akan melakukan akan melakukan apply konfigurasi yang telah di setting sebelumnya, dan sistem akan mengirimkan langsung atau konfigurasi ini akan ke database dan dicatat oleh database. Kemudian setelah berhasil dicatat, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa telah berhasil menambahkan job backup. Oke, selanjutnya adalah backup manual. Apabila user ataupun aktor ini ingin melakukan backup di luar jadwal backup yang telah dikonfigurasi sebelumnya, nah maka user akan dapat memilih job backup, kemudian pilih opsi run backup manual. Nah, selanjutnya adalah sistem setelah user melakukan input ke sistem itu untuk
melakukan backup manual, maka sistem akan menjalankan ataupun eksekusi dari job backup. Terus setelah itu, sembari menjalankan job backup itu, sistem juga menampilkan status backup dari persentase ataupun estimasi backup selesai kapan. Nah, dari ini terdapat decision apakah backup berhasil ataupun gagal. Nah, kalau berhasil ini dia akan menampilkan backup selesai. Namun kalau untuk gagal, maka sistem akan otomatis melakukan uji coba backup, ataupun dari user melakukan retry backup. Nah, kalau user ingin melakukan pengulangan backup, maka akan mengulang lagi ke atas ini, menjalankan itu sampai dia berhasil menampilkan backup selesai. Dan ini seharusnya terdapat garis lagi ke bawah, tapi sebenarnya saya kurang menambahkan. Oke. Untuk selanjutnya adalah monitoring backup. Nah, aktor ini memilih menu monitoring backup, kemudian sistem akan menampilkan daftar status backup dari history maupun dari status backup yang sedang berjalan saat ini. Oke. Selanjutnya adalah ini terdapat decision apakah backupnya terdapat gagal backup ataupun tidak. Kalau tidak ada, maka sistem menampilkan notifikasi backup, dan sembari jalan otomasi percobaan ulang backupnya, sistem akan menjalankan percobaan itu sebanyak 3 kali. Setelah percobaan sudah 3 kali itu, maka akan terdapat notifikasi gagal backup yang akan dikirimkan ke admin ataupun operator backup. Nah, setelah sampai ke aktor admin ataupun operator, maka itu terdapat proses dari troubleshoot. Nah, jika tidak terdapat backup, maka monitoring itu bisa langsung selesai. Oke, selanjutnya adalah restore manual. Nah, aktor ini yang pertama langsung dapat memilih menu restore VM. Selanjutnya sistem menampilkan wizard restore VM. Kemudian aktor melakukan input beberapa data yang diperlukan oleh sistem untuk menjalankan restore ini, dari pilihan VM mana yang akan dilakukan restore, kemudian mau ke restore point backup yang tanggal berapa. Selanjutnya adalah submit. Nah, setelah submit konfigurasi itu, maka sistem akan eksekusi restore VM ini dan sambil menampilkan proses restore VM. Nah, terdapat decision apakah selesai atau tidak. Nah, kalau tidak ataupun gagal, maka sistem ini akan menampilkan error message yang akan selanjutnya dapat di troubleshoot oleh operator. Dan terdapat konektor ini, apabila sudah dilakukan troubleshoot, maka dapat dilakukan restore VM ulang. Nah, apabila restore itu berhasil, maka dia akan selesai. Oke, selanjutnya itu adalah laporan evaluasi backup. Untuk flowchart ini, aktor memilih laporan backup, kemudian sistem melakukan calling ke database, mengambil laporan backup, kemudian dari database akan diambil datanya oleh sistem, dan sistem itu akan menampilkan. Kemudian terdapat decision untuk
laporan backup ini ingin dilakukan ekspor ataupun tidak. Apabila tidak, maka laporan ini akan dikirim akan hanya muncul saja di sistem dashboardnya sih. Nah, apabila ekspor user mau ekspor, maka dia akan seharusnya itu akan ke proses mengirimkan ekspor melalui email baru selesai. Ini ada kurang untuk konektor page-nya. Lalu kita akan masuk ke sequence diagram, yang dimana ini merupakan lanjutan dari flowchart yang tadi, tapi ini berupa sequence ataupun tahapan-tahapannya. Oke. Yang pertama di sini terdapat aktor, kemudian ada boundary object, ini biasanya di tampilan ke user. Selanjutnya ada control object, ini adalah bisa dibilang ini aplikasi ataupun sistem yang ada di backup VM itu. Kemudian ini merupakan entity object, ini biasanya isinya tuh database. Selanjutnya adalah tampilan dashboard entity ini salah tulisan, harusnya boundary object. Nah, sequence yang pertama adalah user ataupun aktor ini akan melakukan input kredensial ke dashboard login page. Kemudian dari login page ini akan mengirimkan submit kredensial ke controller, authentication controller, yang dimana akan diteruskan ke database. Nah, di sini terdapat alternatif sequence ya, yang dimana kalau sukses itu dari user repository akan melakukan validasi dan mengirimkan ke out controller dan bilang kalau resultnya itu oke. Selanjutnya controller akan menampilkan atau show dashboard ke dashboard page, dan untuk dari dashboard page ini akan di display ke user. Nah, kalau alternatifnya failure, maka dari validasi ini resultnya tuh false, dan out controllernya ini akan bilang ke login page kalau ini ada error. Selanjutnya maka ditampilkan display errornya. Nah, selanjutnya adalah sequence dari config backup. Nah, yang ini berbeda karena untuk repositorinya itu sekarang hanya repository backup, bukan repository user. Ini pada sequence ini user sudah ada di dalam sistem ataupun sudah di dashboard sistem VM backup. Oke, yang pertama adalah sequence yang pertama itu adalah aktor melakukan konfigurasi. Selanjutnya dari backup page ini, dari tampilan backup page ini akan melakukan call ke backup controller untuk meminta config wizard, meminta munculnya config wizard. Nah, setelah itu akhirnya show, selanjutnya akan di display ke user. Nah, dari user ini akan melakukan pemilihan VM yang mana di backup di backup page ini. Nah, itu dari controller, kemudian dibalikin lagi kembali ke VM yang udah di select atau sudah dipilih. Kemudian dari user juga memasukkan backup tipe. Nah, ini terdapat dua alternate sequence. Yang pertama adalah kalau user memilih job backup full, maka
itu akan terpilih dari backup patch-nya itu akan uh, menginformasikan ke backup controller bahwa ini full, lalu backup itu akan kembali ke backup patch dan backup confirm. Informasinya adalah backupnya udah dikonfirm oleh sistem auto controller. Nah, selanjutnya apabila incremental, maka secara garis besar ini sama, namun hanya pemilihannya itu adalah incremental saja. Nah, setelah ini selesai pemilihan tipe backupnya mau apa, maka user memasukkan set schedule, kemudian set schedule dari backup page akan masuk ke sistem controller, kemudian dari controller akan mengirimkan ke backup page kalau schedule setelah dikonfirm. Selanjutnya adalah set repository path, kita mau pilih backup job yang belum disimpan di mana, kemudian backup page akan mengirimkan ke out controller, kemudian out controller balik lagi ke backup page. Nah, selanjutnya user langsung melakukan apply configuration atau konfigurasinya disimpan, lalu dari backup page ini, dari tampilan wizardnya itu, maka akan mengirimkan ke out controller ke save konfigurasi backup controller. Nah, selanjutnya dari backup controller itu akan ke job repository untuk menyimpan job atau menyimpan data yang telah dimasukkan oleh user. Kemudian dari repository akan menginformasikan kembali ke backup controller kalau job create telah dibuat ataupun telah disimpan. Kemudian dari backup controller akan mengirimkan show successful configuration ke konfirmasi page, dan itu nantinya akan kembali ke user ataupun ke aktor ini kalau konfigurasi telah selesai. Oke. Selanjutnya adalah monitoring. Mungkin ini agak kurang terlihat. Nah, dari monitoring ini terdapat boundary objeknya monitoring page, kemudian control objeknya itu adalah monitoring controller, entity objeknya adalah backup repository, dan entity object boundary objek yang terakhir itu adalah notification page. Nah, dari aktor melakukan input memilih menu monitoring backup, kemudian dari backup ini, dari monitoring page akan melakukan fetch backup status ke itu bisa setelah kayak mengambil backup status dari request ke monitoring controller, dan controller ini akan mengambil semua data status backup dari ke backup repository, kemudian backup status ini akan di list oleh controller dan dimunculkan ke monitoring page dan akan di display oleh monitoring page ke user. Nah, di sini terdapat alternate. Yang pertama itu adalah failure in status list. Jika pada backup running backup sebelumnya terdapat sudah 3 kali retry backup dan hasilnya itu failure, maka dari controller ini akan show status failure-nya dan ke monitoring page dan di display statusnya ke user. Dan kalau alternate loopingnya sudah dilakukan 3 kali dan berhasil, maka dari controller monitoring ini akan melakukan
mengirimkan email ke notification page, dan dari notification page ini akan muncul ke user yang dimana isinya itu adalah display notification itu telah dikirimkan. Oke, selanjutnya itu adalah restore, sequence restore. Yang pertama adalah aktor memilih menu restore VM di restore page, kemudian dari restore page akan request ke controller untuk membuka restore wizard. Selanjutnya dari restore wizard akan mengirimkan ke restore page itu beberapa pilihan atau option yang perlu di input oleh user. Dan yang pertama adalah user memilih VM yang ingin di backup, kemudian dari restore page mengkonfirmasi kalau ini VM, misalnya VM A yang akan dilakukan backup, kemudian controller akan oke, ini VM nya akan di backup, yaitu VM selected. Nah, selanjutnya adalah user memasukkan input memilih restore point mana yang akan dilakukan restore. Selanjutnya dari restore page ini akan melakukan pemilihan ke controller. Selanjutnya controller akan mengembalikan lagi ke restore page, lalu dari user melakukan input lagi untuk submitnya sudah selesai, maka dari restore page akan melakukan eksekusi restore akan request eksekusi restore, kemudian controller ini akan melakukan eksekusi restore ke services ataupun agent dari sistem backup. Kemudian apabila sudah selesai dilakukan, maka restore resultnya akan dikirimkan dari service ke controller, kemudian dari controller akan dikirimkan lagi ke restore page atau tampilannya di user. Nah, di sini terdapat dua alternate, yang dimana kalau jika failure, maka setelah dari restore controller ini mengirimkan kalau ini failure, maka dari restore page ini akan langsung ke completion page dan bilang kalau restore-nya itu gagal. Kemudian dari user akan melakukan troubleshoot dulu, baru dia mencoba kembali restore, dan itu mengulang kurang lebih sama kayak yang di atas ini. Maka kayak dari restore page akan request ke restore controller ini untuk run restore, kemudian dari controller ini akan bilang ke service ataupun agent itu untuk eksekusi restore. Kemudian setelah selesai, maka dikirimkan kembali ke restore controller. Kemudian dari controller ini akan menampilkan restore proses ataupun restore statusnya, mau itu failure ataupun fail. Kalau failure dia akan balik lagi ke atas ke sini lagi, namun kalau itu sudah sukses, maka dari restore page ini akan langsung ke completion page ataupun ke wizard yang sudah kayak itu, kalau restore-nya itu sudah selesai. Nah, dari completion page akan di display ke user. Oke, setelah itu dari yang sekarang itu adalah sequence report. Nah, ini yang pertama itu ada report page, boundary objeknya itu report page, kemudian controller objeknya adalah report controller, lalu untuk entity objeknya itu adalah report repository, dan
Yang terakhir adalah boundary object itu ini controller object bentuknya ini adalah email services. Nah, untuk report ini dari aktor ini akan melakukan select menu, kemudian dari di report page, kemudian dari report page akan melakukan fetch backup report ke controller, dan dari controller akan mengambil data backupnya di report repository. Kemudian setelah data berhasil diambil akan ditampilkan di report page, dan itu akan langsung di display reportnya ke user. Nah, ini terdapat alternate apabila reportnya ini mau dilakukan ekspor, maka dari user langsung setelah muncul reportnya itu bisa dipilih select export reportnya, kemudian dari report page akan request ke controller untuk dilakukan ekspor, kemudian dari controller ini akan request lagi ke email services yang dimana itu akan melakukan pengiriman email dari service ataupun agennya si email ini ke customer. Nah, setelah proses ini dilakukan, maka dari email services akan informasi ke report page itu kalau email tuh telah berhasil dikirim. Oke, class diagram ini memodelkan struktur statis sistem backup VM yang menampilkan entitas utama atau biasa disebut kelas, lalu ada atribut dan metode kunci serta relasi antara kelas diagram satu dengan kelas diagram lainnya. Inti domain dari kelas diagram ini adalah kelas backup job yang dimana dikelilingi oleh 3 aktor, operator backup, admin, serta manajer, dan beberapa komponen pendukung seperti VM, lalu schedule atau jadwal. Selanjutnya adalah backup log. Ini backup log, lalu ada repository, lalu ada class report, kemudian ada yang terakhir adalah notification. Dari kelas aktor, yakni yang pertama adalah admin dulu. Admin ini atributnya terdapat ada user ID admin menggunakan string, kemudian username, lalu password hash, full name, email, dan role dari kelas admin yang dimana role-nya sendiri adalah admin. Untuk metode yang digunakan itu adalah untuk login menggunakan boolean, kemudian untuk config backup job menggunakan void, kemudian untuk manajemen user itu menggunakan void juga. Lalu untuk operator backup di sini harusnya juga ada login, yaitu menggunakan boolean. Lalu ada run manual backup, metodenya menggunakan void, itu untuk menjalankan backup on demand atau ya on demand. Kemudian ada monitor backup, yaitu mengambil hasil log backup. Dan selanjutnya dalam memicu proses restore ataupun eksekusi restore, itu menggunakan void. Ya, untuk kelas inti dan relasi, backup job ini merupakan titik tengahnya atau intinya yang memiliki atribut seperti job ID, kemudian tipe, status, retention policy, dan schedule. Metodenya yang digunakan adalah execute dan get status. Execute untuk menjalankan job sesuai schedule, sedangkan get status itu untuk mengambil status terkini. Oke, untuk relasinya adalah dibuat oleh user atau admin,
usernya itu ada admin ataupun operator backup, kemudian menargetkan satu VM menggunakan satu schedule, lalu menyimpan hasilnya ini ke satu schedule, kemudian menyimpan hasilnya ke satu repository, ini masing-masing ke satu repository, terus menulis banyak backup log. Ini dia harus notifikasi kasih dan backup log ini, terus nantinya akan dirangkum oleh report. Nah, untuk schedule ini atributnya itu adalah cron expression string, yaitu mendefinisikan waktu eksekusi secara berkala untuk backup job. Kemudian untuk repository ini terdapat beberapa atribut, yakni repo ID, lalu location, capacity berdasarkan gigabytes, lalu usage space. Untuk metodenya adalah get availability menggunakan float, lalu clean up expired backup menggunakan void. Oke, selanjutnya adalah backup log. Nah, backup log ini terdapat log ID tentu pastinya, kemudian ada timestamp menggunakan datetime, lalu status backup menggunakan string, message, dan ID, job ID pun juga. Ini merupakan FK foreign key dari kelas backup, entity backup job. Nah, selanjutnya adalah VM. VM ini terdiri dari VM ID, name VM, kemudian konfigurasi VM dan ataupun resource-nya VM itu sendiri. Dan untuk kelas restore ataupun laporan ini, dia masing-masing itu memiliki request ID, kemudian request time, target VM-nya, statusnya, kemudian untuk metodenya itu adalah menggunakan execute void, yakni untuk menjalankan proses restore. Nah, relasinya adalah request restore ini mengakses log pada backup log untuk sumber data. Jadi ini harus terhubung satu sama lain. Oke, selanjutnya untuk class notification terdapat notification ID, kemudian tipe notification, kemudian ada message notification, lalu ada recipient, dan metodenya adalah salah satunya adalah menggunakan send. Oke. Alur, dan untuk alur interaksi singkatnya adalah admin ataupun operator login ke sistem, terus membuat atau mengubah pada backup log dengan menetapkan target VM-nya, target VM, terus kemudian schedule-nya dikonfigurasi juga repositorinya, dan ini akan dicatat di backup log, dan itu ada terdapat perubahan. Selanjutnya adalah dari schedule ini akan menjalankan backup job execute yang menghasilkan entry backup log dan mengirimkan notifikasi jika gagal ataupun sukses. Selanjutnya adalah operator backup ini atau admin bisa mengirimkan request untuk restore, memulihkan VM yang ingin di restore, lalu dari sistem akan membaca backup log dan mengambil dari backup log ini, dan dia akan menjalankan restore-nya. Lalu untuk manajer ini bisa menghasilkan report secara berkala berdasarkan entry log dan permintaan dari restore itu sendiri. Oke, untuk kelas diagram sudah cukup. Lalu kesimpulannya adalah spiral SDLC ini itu efektif bagi
sistem backup kami. Kemudian terdapat kebutuhan fungsional maupun non fungsional ini bisa terpenuhi secara menyeluruh. Terus desainnya itu terstruktur seperti kayak use case, activity, dan sequence, dan juga class itu lebih mempermudah implementasi ke environment perusahaan. Lalu sistem ini juga bisa automation, dan dia juga centralized, bisa mengatasi kelemahan proses manual yang sebelumnya dijelaskan. Sarannya adalah setelah ataupun di tahap POC atau proof of concept ini perlu dilakukan crash testing, kemudian setelah masuk ke UAT itu adalah optimasi, ataupun setelah post deployment itu perlu dilakukan optimasi scheduling untuk skala besar. Lalu sebelumnya kan hanya ada penyimpanan atau repositorinya itu di dalam on premise, within array ataupun out array, tapi masih di on prem di satu data center yang sama. Itu mungkin kedepannya perlu dilakukan replikasi geografis, seperti backup ini disimpan di DRC, disaster recovery set, ataupun di cloud seperti AWS, Azure, dan lainnya. Lalu ini perlu dilakukan implementasi enkripsi end-to-end maupun dari REST data ataupun dalam proses penyimpanan data, dan perlu juga centralized. Lalu dashboardnya itu perlu ditambahkan analitik SLA seperti grafik rata-rata, restore, ataupun penggunaan storage. Kemudian diperlukan otomasi pembersihan backup yang sudah selesai dari retensi polisinya, dan integrasi dengan sistem tiket yang dimana diperlukan notifikasi secara otomatis lagi ke depannya. Lalu untuk dokumentasi ini perlu, yang pertama adalah dokumentasi SOP itu sendiri, lalu video tutorial, dan perlu dilakukan juga workshop rutin yang dimana itu untuk tahap awal itu dilakukan selama maksimal 2 bulan, itu jumlahnya tidak ditentukan. Oke. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Maaf apabila terdapat salah pengucapan atau salah informasi. Saya Gregorius Fernando Tibin. Terima kasih.